Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang kami bikin revisi, di mana dengan judul deteksi air sungai. Kami berjumlah 4 orang, Alivia Febriana, ada Farah Mutia Adri, Ikram, dan saya sendiri, Raihana Handa. Langsung saja masuk dalam pembahasan, di mana pertama pendahuluan. Air ini merupakan salah satu sumber daya alam yang dibutuhi oleh makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Namun, air ini terkadang rentan terhadap polusi dan pencemaran yang disebabkan oleh masyarakat yang membuang sampah di sungai maupun limbah dari pabrik. Air ini juga dikenal sebagai pelarut universal, sebab mampu melarutkan lebih banyak zat daripada cairan lain di bumi. Makanya, air sangat mudah tercemar, di mana pencemaran air ini sangat berpengaruh bagi makhluk hidup. Oleh karena itu, kami dari kelompok A5 memberikan solusi dari permasalahan tersebut, yaitu dengan deteksi kualitas air sungai, yang mana dapat melakukan pemantauan dan pengukuran kualitas air sungai dengan mengklasifikasi kualitas air sungai menjadi beberapa kelompok warna, beberapa kelas berdasarkan parameter warna, air, dan teknologi classification dan computer vision, sehingga masyarakat tahu air sungai yang mana dapat digunakan, yang mana yang tidak dapat digunakan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai tentang literatur review. Yang pertama, yaitu dengan judul klasifikasi kadar hidrasi tubuh berdasarkan warna urin dengan metode ekstraksi fitur warna dan Euclidean distance. Di mana di yang pertama ini masalah kesehatan yang terjadi akibat ketidakseimbangan jumlah air cairan atau air dalam tubuh. Dehidrasi sering luput dari perhatian karena tidak menimbulkan efek signifikan. Oleh karena itu diperlukan adanya sistem deteksi dini terhadap tingkat dehidrasi tubuh untuk mencegah gangguan kesehatan yang lebih parah. Maka solusi yang ditawarkan ini yaitu dilakukannya pengambilan citra warna urin yang diproses pada pengolahan citra digital dengan menggunakan metode ekstraksi fitur warna dan Euclidean distance untuk kemudian dilakukan pengecekan tingkat lanjut kemiripan warna dengan tabel derajat warna urin untuk proses klasifikasi kadar hidrasi tubuh. Fitur unggulan dari judul yang pertama ini yaitu sistem klasifikasi otomatis yang dapat memberikan informasi kadar hidrasi tubuh secara interaktif, sehingga dapat meningkatkan kepedulian masyarakat akan hal tersebut. Namun di sini terdapat fitur yang lemah, di mana deteksi yang paling baik hanya pada warna coklat. Kemudian error sebesar 10% pada 10 kali pengukuran dibandingkan warna lain saat diolah menggunakan model HSV Color. Kemudian yang kedua, di mana dengan judul sistem klasifikasi kualitas kopra berdasarkan warna dan tekstur menggunakan metode Nearest Main Classifier, di mana ini menjelaskan bahwasanya dari pengolahan kelapa dengan menjadikan kopra. Kopra di sini adalah sebuah kelapa yang telah dikeluarkan isinya dan dikeringkan. Nah, terus buah kelapa yang sudah dibelah tadi mesti secepatnya dikeringkan menjadi kopra. Jika tetap berair, permukaan daging buah tadi akan berlendir dan berwarna kuning. Nah, kemudian cara pengeringan buah kelapa tadi ini digolongkan dalam dua cara, yaitu pengeringan menggunakan cahaya matahari dan pengeringan secara buatan. Namun, sering dengan perkembangan teknologi, maka kopra dapat diklasifikasi dengan pola teknik pengolahan citra untuk mempercepat pekerjaan manusia. Nah, jadi solusi yang ditawarkan dari judul kedua ini yaitu metodenya klasifikasi yang digunakan Nearest Main Classifier. Sebelum proses klasifikasi dilakukan, pra-proses background subtraction dengan metode pixel subtraction untuk memisahkan antara objek dengan latarnya. Kemudian metode NMC diterapkan untuk memprediksi klasifikasi kualitas kopra berdasarkan warna RGB. Fitur unggulannya di sini kita dapat memanfaatkan dari
dapat menghemat waktu, kemudian dalam melakukan klasifikasi kualitas kopra tadi, dan juga mempermudah penentuan harga jual beli kopra. Akurasi yang dihasilkan dari penelitian ini, alat ini 85% sehingga untuk mendeteksi klasifikasi kualitas kopra sangat dikatakan sangat baik. Namun terdapat fitur yang lemah di mana hanya dibuat dalam bentuk sistem, tidak berbasis Android app. Kemudian yang ketiga, dengan judul klasifikasi kanker kulit berdasarkan fitur tekstur, fitur warna, citra menggunakan SVM dan KNN. Di mana yang ketiga ini kanker kulit berhubungan dengan kanker kulit yang cukup serius yang belum dapat dikendalikan dengan sempurna sehingga masih banyak mengakibatkan kematian, cacat, dan biaya perawatan yang sangat tinggi. Maka proses diagnosa ini dilakukan oleh dokter dermatologi umumnya menggunakan proses biopsi yang mahal, menyakitkan, dan memerlukan waktu pemulihan luka yang cukup lama karena pengambilan jaringan tubuh yang menggores potong kecil jaringan atau dengan menggunakan jarum suntik untuk mendapatkan sebuah sampel. Maka dibutuhkan satu sistem yang bisa membantu mengetahui jenis kanker kulit yang diderita, sehingga dapat mengetahui penanganan secara dini dengan menggunakan teknik wawancara digital. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan ini berupa sistem yang bisa membantu mengetahui jenis kanker kulit tadi, sehingga dapat mengetahui penanganannya secara dini dengan menggunakan teknik pengolahan citra digital. Nah, tujuan dari penelitian ini dilakukan klasifikasi jenis kanker kulit berdasarkan fitur struktur dan warna citra menggunakan algoritma SVM dan KNN. Kemudian fitur unggulan di sini yaitu dengan citra grayscale diambil fitur nilai rata-rata, standar deviasi, skewness, entropi, variance, kontras, energi, korelasi, dan homogeneity. Kemudian yang fitur tersebut di training dan dilakukan klasifikasi. Maka hasil klasifikasi menggunakan algoritma SVM nilai akurasinya antara 69,85% dan akurasi menggunakan KNN dengan nilai K sama dengan 2, akurasinya dia didapat 67,27%. K3 akurasinya 67,88%, dan kemudian K4 70,15%. Namun dilihat di sini ada fitur yang lemah di mana proses klasifikasi kanker kulit ini dan mau kulit jinak, kanker kulit jinak ataupun ganas dengan fitur tekstur warna tadi paling baik menggunakan metode KNN dengan akurasi 70,61%. Sedangkan SVM hanya mendapatkan akurasinya 69,85%. Ya sangat jauh dari KNN. Kemudian yang keempat, secondary research 4 yang dengan judul warna menggunakan pengolahan klasifikasi warna menggunakan pengolahan model warna HSV, di mana yang keempat ini dia menggunakan model warna HSV, pengolahan citra digital menggunakan teknologi computer vision saatnya digunakan sebagai objek penelitian. Maka daripada itu, analisis warna dalam pengolahan citra digital ini ada beberapa model, diantaranya seperti model RGB, CMY, HSI, HSV. Ya, di bagian keempat tadi digunakan dengan model HSV, di mana solusi yang ditawarkan ada beberapa macam model, salah satunya adalah model Howe Saturation Value. Pengujian yang dilakukan menggunakan 6 jenis warna, yaitu coklat, kuning, hijau, biru, hitam, dan putih. Kemudian HSV ini color ini dengan menggunakan metode HSV color ini yang menggunakan program Visual Studio 2008 dengan dilengkapi program MGU CV. Fitur unggulannya yaitu dengan menggunakan model SFV tadi, sebuah objek dengan warna tertentu dapat dideteksi dan mengurangi pengaruh intensitas cahaya dari luar. Klasifikasi warna dilakukan secara real time.
Namun terdapat fitur yang lemah di mana respon warna yang paling baik hanya pada warna coklat dan warna coklat dengan akurasi yang baik. Kemudian yang kelima, dengan judul klasifikasi sel darah putih berdasarkan ciri warna dan bentuk dengan metode KNN, Kew-Nears-Neckbord, di mana sel darah putih ini merupakan salah satu bagian dari susunan sel pada manusia pastinya. Nah, kemudian sel darah putih atau yang juga dapat disebut dengan leukosit ini dibagi menjadi 5 jenis tipe berdasarkan bentuk morfologinya, yaitu basofil, eosinofil, dan neutrofil. Maka solusi yang ditawarkan ini di mana proses segmentasi citra sel darah putih dengan Kew-Nears-Neckbord, di mana proses ekstraksi citra ciri digunakan sebagai parameter inputan ke dalam proses pengujian klasifikasi sel darah putih. Fitur unggulan di sini, metode klasifikasi citra sel darah putih dengan Kew-Nears-Neckbord ini KNN mampu mengklasifikasi jenis sel darah putih secara keseluruhan dengan menggunakan confusion matrix. Metode ini mempunyai akurasi sebesar 64%. Namun terdapat fitur yang lama, yaitu metode klasifikasi perlu ditingkatkan akurasinya dengan metode lain, misalnya jaringan syaraf tiruan. Saya akan menjelaskan literatur review yang kelima dengan judul klasifikasi air sungai berbasis kombinasi teknologi IoT Big Data menggunakan SVM. Paper ini berasal dari repositori Institut Teknologi 10 November. Dengan fitur unggulan yaitu mampu mengolah data sensor dan mengirimkan ke data center yang berbasis big data. Pengiriman data dilakukan dengan protokol MQTT dan IoT digunakan untuk akuisisi data dan big data untuk data cleansing. Sedangkan SVM digunakan untuk analisis klasifikasi. Sedangkan fitur yang lemah pada literatur review yang keenam yaitu hanya menggunakan satu sensor dan analisis yang dilakukan pada data real tidak akurat sehingga dataset yang digunakan pun masih sedikit sehingga proses prediksi antara data testing dan data real sangat berbeda. Kemudian untuk literatur ketujuh dengan judul komparasi metode data mining support vector machine dengan naive Bayes untuk klasifikasi status kualitas air. Paper ini berasal dari Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Fitur unggulan dari paper ini yaitu dapat melakukan klasifikasi dengan dua kelas, yaitu air yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat. Sedangkan fitur yang lemah pada paper ini adalah akurasi yang dihasilkan belum sempurna dan prediksi belum akurat karena data yang digunakan masih imbalance antar dua kelas. Kemudian, literatur review yang ke-8 dengan judul penerapan model berbasis artificial neural network untuk memprediksi kualitas air di Sungai Subayang, Kabupaten Kampar. Paper ini berasal dari Jurnal Ilmu Lingkungan. Fitur unggulan yang terdapat dalam paper ini yaitu sebuah aplikasi yang dibuat dengan user friendly dan mudah digunakan oleh semua pengguna, dan hasil analisis selama proses prediksi menunjukkan hasil yang akurat dengan hasil data di lapangan atau data real. Sedangkan fitur yang lemah di paper ini yaitu prediksi yang dilakukan dengan parameter kekeruhan air masih terjadi kesalahan prediksi dengan data real. Kemudian literatur review yang ke-9 yaitu rancang bangun Smart River System untuk menentukan kualitas air sungai. Paper ini bersumber dari Indonesian Journal of Engineering and Technology atau IMAJE. Fitur unggulan dari paper ini yaitu terdapat tombol start pada alat untuk menghidupkan sensor dan memulai proses pendeteksian kualitas air. Metode yang digunakan pada paper ini adalah metode fuzzy logic Sugino, sehingga sangat cocok diterapkan untuk melakukan kualitas air sungai. Sedangkan fitur yang lemah pada paper ini yaitu sensor yang digunakan memiliki output nilai yang tidak tepat karena dipengaruhi oleh aliran sungai yang deras dan jangkauan
Pendeteksian kualitas air sungai terbatas dan sempit karena sensor yang digunakan terlalu kecil, sehingga indikator terlalu sedikit dan presisi yang dihasilkan terlalu rendah. Untuk literatur review yang ke-10 dengan judul Prediksi Pola Pencemaran Air Sungai Menggunakan Simple Neural Network. Paper ini berasal dari Processing of Engineering. Fitur unggulan pada paper ini yaitu data yang ditampilkan adalah data real time dan data yang ditampilkan dapat melakukan visualisasi otomatis berdasarkan hasil output dari tingkat pencemaran air sungai. Fitur yang lemah dalam paper ini adalah biaya dan waktu untuk membangun sistem prediksi pola pencemaran air sungai membutuhkan waktu yang terlalu besar dan biaya yang terlalu mahal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu competitive audit yang akan dijelaskan oleh saya Faramurti Andri. Nah, yang pertama ONLIMO, deteksi pencemaran dan banjir secara online. ONLIMO merupakan sistem pemantauan kualitas air secara online dan real time. Nah, sistem ini menggunakan unit sensor, perangkat keras, dan perangkat lunak. Nah, sistem ini dikembangkan di awal tahun 2008, terintegrasi dengan unit data launcher, unit transmisi data, dan sistem database di pusat data. Nah, kemudian ada pengembang bioindikator untuk pengolahan kualitas air sungai. Penilaian kualitas air permukaan dengan parameter kimia fisika belum efektif dalam memberikan pelindungan dan pengendalian kerusakan ekosistem badan air, sehingga pada umumnya parameter tersebut hanya menggambarkan kondisi kualitas air saat pengambilan sampel dan tidak mencerminkan kualitas air yang real. Penggunaan makrozobentos sebagai bioindikator ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu mampu merefleksikan kondisi lokal suatu ekosistem sungai, mempunyai siklus hidup yang relatif panjang, mudah disampling, tingkat sensitivitas yang beragam terhadap polutan, dan juga keberadaan relatif melimpah. Nah, kemudian ada alat pemantau peringatan dini pencemaran sungai untuk mempermudah masyarakat dalam proses audit sehingga dapat mempercepat proses analisis dan menentukan hasil evaluasi tentang kualitas air secara otomatis dalam jaringan, waktu nyata, dan kontinu. Alat ini juga dilengkapi dengan pendeteksi ketinggian air dan serinnya untuk antisipasi dini bencana banjir dan ambang batas baku mutu. Nah, produk penelitian LPPM dilakukan guna kepentingan pengembangan keilmuan dan penerapan langsung kepada masyarakat. Alat ini merupakan pemantauan kualitas air yang dikembangkan menggunakan produk-produk dari dalam negeri sehingga ketergantungan terhadap produk luar negeri dapat dikurangi. Nah, kemudian ada teknologi sensor solid state untuk mendeteksi pencemaran air. Nah, untuk mengatasi persoalan pencemaran air, mode pemantauan pencemaran secara online dapat digunakan sehingga sistem peringatan dini atau early warning system. Nah, dalam sistem pemantauan pencemaran secara daring atau online, sensor memegang peran utama yang mempunyai fungsi sebagai tempat terjadinya interaksi langsung dengan bahan pencemar yang akan dideteksi. Data hasil pengukuran dari sensor juga harus dapat digunakan oleh pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan yang terkait mitigasi bencana pencemaran. Di lain pihak, masyarakat juga harus memberikan akses atas informasi pencemaran yang terkait dengan wilayah kehidupannya. Kemudian ada tools for measuring pollution in water around Asia sustainable monitoring of the water quality of river using WaterAid. Nah, Region WaterAid dedicate atau test kit memungkinkan pengukuran kualitas air sekitar 30 zat seperti pH, residu, klorin, dan COD, amonium, dan berbagai logam berat. Nah, bereaksi dengan komponen air memungkinkan kita mengetahui konsentrasi zat tertentu berdasarkan tingkat perkembangan warna. Nah, keunggulannya dia dapat mewujudkan sistem yang dapat mencapai pengukuran cepat dengan biaya rendah, bahkan juga kualitas air yang sulit diukur menggunakan alat analisa di ruang analisis konvensional, serta dapat terus beroperasi untuk waktu yang lama tanpa memerlukan personal dengan keterampilan atau pengetahuan tingkat lanjut. Nah, dengan menggunakan multimeter untuk mengukur air yang diwarnai dengan reagen khusus atau test kit, dengan menggunakan berbagai jenis teknologi khusus atau test kit, berbagai jenis pengukuran kualitas air dapat dilakukan dengan alat ukur multimeter. Selanjutnya adalah nomor competitive audit yang ke-6. Yang ke-6 adalah stream and river monitoring. Kekeruhan yang dapat dipengaruhi oleh jumlah faktor yang ada di badan air, termasuk adanya lumpur, lanau, ganggang, atau bahan kimia yang ada di sana. Kegiatan industri seperti pertambangan, penebangan, dan mungkin yang paling umum pengerukan,
sering berkontribusi pada tingkat kekeruhan yang terjadi di sungai. Kekeruhan berkaitan erat dengan aliran sungai dan harus diukur di dekat lokasi pengukur aliran tersebut. Kekeruhan sungai seringkali bervariasi sesuai musim karena cuaca, baik itu hujan, es, salju, ataupun yang mempengaruhi aliran dan keberadaan sedimen. Perangkat Stream and River Monitoring ini dilengkapi dengan sistem pencatatan data yang dipasang di tiang dengan telemetri modem, seluler, dan pengisian daya berbasis surya untuk menjaga data agar tetap muktahir. Yang kedua adalah Wikidata Live Web Data Center. Pencatatan ini dilakukan secara web, secara otomatis yang menghubungkan dan mengalirkan data ke Wikidata Live. Data disimpan di cloud dan dapat diakses melalui PC atau perangkat seluler apapun. Komunikasi dua arah memungkinkan pengguna untuk dengan cepat mengkonfigurasi pengaturan atau memecahkan masalah komunikasi dari mana saja. Peta leaflet S3 ditampilkan dengan penanda lokasi. Banyak yang secara akurat dan ketika diklik, data parameter dan foto tersedia secara langsung. Kemudian yang ke-8 ada EXO2 Multimeter Sonde. Multimeter kualitas air dengan 7 port sensor, termasuk port wiper pusat, sensor kedalaman opsional, dan kompartemen baterai. EXO Multimeter Sonde, platform terbaik di tingkatannya untuk data dengan kualitas terbaik. Rentang dinamis sensor dari EXO ini menyediakan data kualitas air yang komprehensif, sementara Smart QC memastikan kalibrasi yang tepat dan kinerja sensor terbaik. Yang ke-9, WattMout Smart Water, diluncurkan oleh platform Libelium yang bernama Sensor Nirkabel Smart Water yang menyederhanakan pemantauan kualitas air dari jarak jauh, dilengkapi dengan beberapa sensor yang mengukur selusin parameter dengan kualitas air yang paling relevan. WattMout Smart Water adalah platform penginderaan kualitas air pertama yang menampilkan node otonom yang terhubung ke cloud untuk kontrol air secara real-time. Yang terakhir adalah Safer Sea and River Service, merupakan satu-satunya layanan kualitas air real-time nasional yang melindungi semua pengguna dari polusi. Layanan perintis memperingatkan pengguna air ketika limbah yang tidak diolah dibuang ke saluran air, serta ketika kualitas air berkurang. Ini merupakan perangkat nasional Inggris yang memiliki 370 lokasi yang ditempatkan. Kemudian masuk ke tabel perbandingan. Dari 10 perangkat kompetitif audit yang dipilih, kami memutuskan beberapa fitur yang menjadikan pembeda antara ke-10 perangkat tersebut. Yang pertama, apakah perangkat itu berbasis web? Yang kedua, apakah perangkat tersebut mengirim report atau laporan ke datanya? Kemudian adalah penyimpanannya, apakah itu berdasarkan cloud atau database tersendiri. Yang keempat, apakah perangkat tersebut memiliki software tambahan? Kemudian, apakah penggunaannya dapat dilakukan di luar sungai, seperti laut atau kolam?
Yang selanjutnya adalah penggunaan real time. Apakah data yang diterima secara real time atau secara dinamis? Kemudian penggunaan pribadi, apakah ini layak digunakan secara pribadi atau perlu penggunaan secara organisasi? Kemudian memiliki hardware, apakah alat tersebut memiliki hardware seperti IoT atau tidak? Yang terakhir adalah kemudahan pengguna, apakah ini bisa digunakan langsung setelah pembelian atau perlu konfigurasi tambahan? Sekian dari saya. Pemaparan yang telah dijelaskan oleh kami dapat disimpulkan bahwasanya dari banyaknya penelitian dan saran terdahulu yang sudah dilakukan dan membuat solusi dalam penjagaan atau penjagaan suatu kualitas air agar tetap bersih atau mengedukasi masyarakat untuk membedakan antara air yang sudah tercemar atau tidak. Maka dari beberapa jurnal terkait, idenya kebanyakan yaitu alat deteksi dengan menggunakan microcontroller dengan sensor dengan parameter pH, kekurangan air, warna, dan kadar asam sungai. Kemudian pada fitur dan tabel perbandingan yang sudah kami buat, yang telah dilakukan yaitu mendeteksi kualitas air sungai dengan membedakan antara air sungai yang tercemar dan bersih. Dari 10 jurnal yang dilakukan, literatur review, 5 jurnal yang memiliki target user pemerintah dan 4 jurnal memiliki target user non pemerintah. Demikian dari presentasi kami hari ini. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.